sejatinya adalah dimulai sejak tahun kedua dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Selama itu Rasulullah SAW tercatat di dalam sejarah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 9 kali. Kebanyakan 9 kali itu semuanya adalah ganjil dan 1 kali yang genap hitungannya. Barangkali kita lupa terhadap syarat-syarat yang sifatnya batiniyah. Artinya tidak hanya cukup puasa itu dilakukan dengan memenuhi syarat zahir, rukun, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat batiniyah. Kalam Ramadan. Kerjasama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa puasa adalah merupakan kewajiban yang tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tapi juga diperuntukkan bagi umat-umat yang terdahulu. Semua umat yang menganut agama samawi diwajibkan melakukan puasa dengan tata cara atau kaifiyah tertentu masing-masing. Hal yang penting yang kita pahami, yang harus kita maklumi adalah bahwa disyariatkannya puasa pada umat Islam sejatinya adalah dimulai sejak tahun kedua dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Selama itu Rasulullah SAW tercatat di dalam sejarah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 9 kali. Kebanyakan 9 kali itu semuanya adalah ganjil dan 1 kali yang genap hitungannya. Ini artinya bahwa adanya puasa 29 hari usianya atau 30 hari adalah hal yang lumrah. Semua itu tergantung kepada usia bulan yang dijalani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tahu bahwa puasa adalah merupakan ibadah yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kalau kita umpamakan ibadah puasa adalah merupakan amanat bagi kita, sejauh mana kita bisa mengemban amanat itu? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak hanya kita dan Allah saja yang tahu. Artinya bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang merupakan rahasia bagi diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, keutamaan ibadah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah yang akan diberikan pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ana ajzi bihi. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Hal yang perlu barangkali kita pahami adalah terkait dengan ibadah puasa sendiri. Kita sudah maklum tentunya terkait dengan rukun puasa. Rukun puasa cukup sederhana, hanya ada 2. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, atau menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun demikian barangkali sebagian di antara kita lupa bahwa di samping ada rukun juga ada syarat. Kalau syarat-syarat puasa, semua orang sudah tahu, ada balik, ada kemudian tidak di dalam keadaan udzur bagi perempuan dan seterusnya, ada Islam, ada mukallaf dan seterusnya. Tapi barangkali kita lupa terhadap syarat-syarat yang sifatnya batiniyah.
Artinya tidak hanya cukup puasa itu dilakukan dengan memenuhi syarat zahir, rukun, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat batiniyah. Para ulama di dalam hal ini menyebutkan di antara syarat batiniyah adalah yang pertama ghadzul basar, atau mengendalikan pandangan kita dari perkara-perkara yang tidak diperkenankan oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan atau dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah hifdzu baqiyatil jawarih amma yudhammu wa yustaha. Artinya adalah kita diperintahkan oleh Allah agar supaya kita ini selama berpuasa dapat menjaga semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan atau hal-hal yang dipandang sebagai perbuatan tidak baik oleh agama. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya memenuhi terhadap syarat dan rukun yang bersifat zahir, akan tetapi juga memenuhi syarat yang bersifat batin, maka harapan untuk memperoleh derajat sebagai orang yang bertakwa pada akhir kita berpuasa akan terbuka dengan lebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin dan dapat menetapi syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu zahir maupun batin, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa akan meningkat pada saat kita selesai menjalankan ibadah puasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.